Jadi sesungguhnya apa sih tujuan daripada Kementerian Agama ini mengeluarkan surat edaran itu atau keputusan itu gitu. Apa tujuan sesungguhnya gitu. Sedangkan sebelum adanya itu kehidupan beragama itu sudah fine-fine aja kan. Tidak ada kontradiksi dalam kehidupan beragama. Jadi saya lihat ada nilai sisi politik yang kemudian saya bisa tanggap dari keputusan itu. Karena di mana negara ini lagi dalam dimotivasi unsur politik ya. Iya, ada di situ saya lihat. Karena ada persoalan-persoalan negara yang kemudian salah satunya itu negara sedang merancang bagaimana pemilu di 2024 itu akan ditunda. Nah, ada ya, angan-angan, angan-angan negara isu itu sekarang mau ditunda ya. Iya, supaya bagaimana jangan-jangan ini persoalan sikap yang diambil oleh Kemenak ini sengaja menciptakan keributan nasional ini. Betul untuk itu. Menghilang begitu. Iya. Betul. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk teman-teman yang sudah beberapa bulan bahkan tahun telah mengikuti channel YouTube ya, channel YouTube Zakaria Ismail, mudah-mudahan masih ini masih mengikuti dan menonton apa yang kita coba siarkan dan kita bagi. Jadi di sini intinya kita hanya memanfaatkan saja akses penggunaan dan perkembangan serta kemajuan informasi dan teknologi untuk berbagi saja. Itu karena di era sekarang mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan akses komunikasi itu jadi minim sekali. Media sosial itu dijadikan sebagai wadah untuk saling menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran itu. Dan kali ini kita berkesempatan untuk membangun kegiatan diskusi atau kajian. Jadi sambil kita duduk-duduk ngopi, kita sempatkan untuk membahas masalah yang baru-baru ini di kalangan masyarakat Indonesia itu sempat menjadi trending topik dan sempat juga menuai pro dan kontra gitu. Dimana kita masyarakat Indonesia dikagetkan dengan keputusan Kementerian Agama kemarin yang sempat viral di media sosial, yang memberikan statement serta mengeluarkan surat edaran yang pada intinya statement dan surat edaran itu poinnya adalah sikap toleransi warga negara yang hidup beragama, hidup berdampingan di negara Indonesia ini. Nah, ada juga yang pro dan ada juga yang kontra gitu. Ada yang sepakat, ada juga yang tidak sepakat, dan berbagai pandangan muncul di berbagai media sosial kaitan dengan Kementerian Agama yang memberikan pandangan toleransi hidup beragama ini dengan mengambil satu persoalan untuk mengambil contoh
itu untuk teman-teman yang muslim bahwa suara azan itu minimal harus diatur volumenya ya gitu. Karena dianggap mengganggu atau meresahkan gitu. Cuman yang sempat menjadi polemik itu ketika Kementerian Agama memberikan perumpamaan atau analogi kebisingan dan keresahan suara azan itu dengan analogi suara anjing itu. Nah, tentu ini pukulan keras bagi umat muslim, bagi teman-teman yang beragama Islam, ya kan, spontanitas pasti, ya kan, pukulan keras gitu. Nah, makanya kita coba angkat tema itu, ya, kita coba bahas itu masalah. Nah, bagaimana sih sesungguhnya hubungan korelasi agama dengan negara itu gitu. Makanya kita angkat tema, apakah beragama itu untuk negara atau kita bernegara ini untuk agama ya, gitu. Nah, dari masalah ini kita coba melihat ya kan apa kira-kira pandangan positif kita dan hal-hal yang negatif yang bisa diambil sebagai pelajaran terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ini gitu, dengan mengeluarkan surat edaran dan sebagainya untuk mengatur. Dan sesungguhnya toleransi itu sendiri dalam bernegara ini bagaimana gitu. Sedangkan bicara kita mau membicarakan toleransi ya gitu, negara ini dalam secara formal gitu, negara sudah mengatur dalam Undang-Undang Dasar gitu, Undang-Undang Dasar 1945 ini negara sudah cukup toleransi sebenarnya. Jadi pedoman negara dalam memberikan toleransi itu kemudian diwakili oleh salah satu filosofi Pancasila itu, misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Ini sebenarnya sikap toleransi yang luar biasa. Sikap toleransi yang cukup luar biasa, di mana diberikan jaminan kebebasan hidup dan beragama bagi siapapun, ya kan? Warga negara yang memiliki agama, ya kan? Yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan, yang hidup di negara diberikan kebebasan hidup dan kebebasan menjalankan syariat agama masing-masing. Nah, di sini permasalahan mendasarnya itu Pak Ketua BEM, Ketua BEM salah satu perguruan tinggi swasta itu di Kota Bima, yaitu STK Bima. Nah, misal toleransi yang kita mau bahasakan di sini, ya kan, dengan alasan Ketua Kemenak Agama itu bahwa suara azan ini meresahkan ya, nah kan, gitu. Nah, sedangkan kalau kita ambil perbandingan, ya kan, ada banyak suara-suara yang bisa meresahkan, ya kan? Ada banyak, bukan saja azan, ya kan? Nah, kenapa harus azan yang harus dipersoalkan? Kenapa harus suara azan yang harus diatur dengan alasan toleransi, ya kan? Artinya di sini ada satu poin yang janggal, bahwa tadi kebebasan beragama, kebebasan menjalankan syariat tadi justru negara sudah cederai itu. Kedaulatan rakyat yang diberikan sebelumnya sudah dicederai. Karena negara sudah berani mengintervensi, ya kan, mengintervensi ajaran agama. Gitu. Karena azan ini adalah bagian dari syariat agama. Bukan aturan negara yang harus diatur. Gitu. Toleransi itu, ya kan, di mana ada beberapa umat beragama hidup, mereka rukun, damai, tentram begitu. Nah, kalau muncul statement bahwa misalnya non-muslim, ini anggap saja di luar non-muslim, kalau kita kaji pernyataan Kemenak itu, bahwa resah dengan suara azan. Artinya alasan yang muncul karena keresahan itu justru sudah mencederai toleransi itu sendiri. Bahwa mereka merasa terganggu dengan suara azan. Artinya sikap toleransi menjadi warga negara yang hidup di tengah orang-orang beragama justru dicederai. Ya, di mana toleransi itu?
Nah, kenapa harus risih? Karena ini bicara agama. Bahwa dalam keyakinan Muslim itu azan itu memang harus didengungkan sekeras-kerasnya. Loh, kenapa harus risih? Kenapa harus terganggu? Katanya Anda toleransi, ya hargai. Nah, ini yang dimaksud toleransi itu. Nah, sudah tidak menjadi toleransi kalau kemudian muncul alasan bahwa terganggu. Sehingga Kementerian Agama mengambil putusan dengan menarik persoalan untuk menjadikan toleransi sebagai salah satu alasan untuk mengeluarkan surat edaran. Nah, ini konyol. Nah, justru hilang tadi kedaulatan rakyat yang diberikan oleh negara dalam undang-undang itu menjamin kebebasan beragama dan menjalankan syariat. Nah, justru yang toleransi itu, yang tidak toleransi itu yang mana? Alasan mendasar Kemenak itu mengeluarkan surat edaran, dan itu intinya toleransi katanya. Toleransi. Nah, makanya kita mau lihat toleransi yang sesungguhnya menurut undang-undang itu bagaimana? Toleransi secara filosofi itu bagaimana sesungguhnya? Ya kan? Kalau dengan dalil bahwa siapa yang menjadi warga negara yang hidup di negara harus taat dengan aturan negara, itu wajar. Ya kan? Oke. Tetapi yang harus kita garis bawahi bahwa negara itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Bahwa syarat terbentuknya negara adalah rakyat. Bahwa sebelum negara dibentuk, rakyat sudah memiliki agama. Gitu. Nah, artinya ketika rakyat itu ditarik menjadi syarat terbentuknya negara, maka apa yang ada pada rakyat harus dilindungi dan dijaga oleh negara. Gitu. Tidak berhak kemudian negara mengintervensi urusan keyakinan. Gitu. Tidak boleh itu. Nah, ini yang terjadi dengan alarm toleransi. Gitu. Tidak ada yang terganggu. Misal Natal, ya kan? Ada nggak? Kalau ada yang terganggu, sudah tidak toleransi itu. Ya sama. Gitu. Kan toleransi ini sederhananya saling menghargai. Memahami satu sama lain itu toleran. Nah, kalau dengan kebisingan suara azan itu dijadikan alasan, justru tidak toleransi loh. Ini justru tidak toleransi ya. Ya, justru tidak toleransi. Karena alasannya terganggu. Artinya tadi kebebasan hidup beragama tadi justru sudah dicedera. Jadi artinya mereka merasa terganggu dengan kewajiban orang Muslim yang dimana dalam syariatnya mengatur di mana dalam syariatnya memerintahkan bahwa ketika waktu sholat itu harus didengungkan azan. Nah, kenapa tidak dihargai? Kenapa harus merasa terganggu? Nah, ini artinya keputusan kementerian itu dengan dasar toleransi justru titik startnya bukan toleransi. Nah, ini dulu yang kita mau lihat sebelum kita bicara bagaimana sih sesungguhnya agama dan negara ini. Gitu. Karena kita mau lihat nanti loh, bernegara itu baik nggak kalau mana kira-kira yang bisa. Ini kan justru tidak ada titik temu antara agama dan negara loh, sehingga negara memberikan posisi, negara memberikan tugas dan wewenang sebagai ketua Kementerian Agama, ya. Justru tanggung jawab yang diberikan ini tidak berdasarkan pada, ya kan, spirit agama, gitu. Spirit agama. Nah, saya bilang kewajiban manusia yang beragama ketika berhadapan dengan kewajibannya sebagai warga negara ini bagaimana? Dan kewajiban warga negara ketika berhadapan dengan kewajiban kita sebagai umat beragama itu bagaimana? Dan dua hal ini sebenarnya yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dunia, bukan saja di Indonesia ini. Ya kan? Hanya saja polesannya itu masalah kemanusiaan, politik, ya kan, masalah ekonomi, semuanya tidak terlepas dari persoalan agama dan negara sebenarnya. Bukan saja di Indonesia. Kalau kita mau tarik pembahasannya yang lebih luas, ya misal
ini baru-baru juga ini konflik Ukraina dan Rusia ini dari sisi politiknya, ya kan, dari sisi politik ini sengketa dari sisi politik, ya kan, apa namanya, pertentangan secara militer. Nah, pertentangan secara militer ini alasannya kemanusiaan. Bicara kemanusiaan itu ya bicara agama. Bicara politik dan militer bicara negara. Nah, gitu. Hanya konteksnya saja yang berbeda. Gitu. Nah, coba kita coba berikan dulu pandangannya biar kita diskusikan ini. Ya kan? Yang jelas itu pandangan awal saya. Ya, itulah pandangan dari Kakanda Wahyudin terkait dengan persoalan antara agama dan negara. Jadi agama dan negara ini memang harus kita kaji. Itu ada keselarasan. Dia ini tidak bisa dibedakan. Lalu kemudian dari persoalan itu banyak hal yang kemudian terjadi di kehidupan kita manusia. Ya. Boleh selaras agama dan negara itu, tapi situasinya bagaimana? Kalau kita selaras, bisa boleh agama dan negara itu selaras, tapi konteksnya bagaimana? Sehingga nanti kita mengatakan bahwa agama dan negara itu sejalan atau agama dan negara itu beda. Coba bagaimana itu? Ya, kita lihat, jadi tentunya kita dulu itu kita coba lihat historika kita. Kita adalah manusia yang kemudian hidup di suatu wilayah. Sekarang kita manusia berada di dalam wilayah kenegaraan. Tentunya sebelum ada negara ini, manusia sudah memiliki agama ataupun keyakinan masing-masing. Lalu kemudian di dalam kehidupan itu hadirlah sebuah negara. Maka negara itu mengatur kehidupan manusia berumat dan beragama itu. Ya, salah satu contohnya dalam falsafah negara itu, yaitu Pancasila. Pancasila sudah mengatur kehidupan manusia berumat dan beragama. Tentunya nilai-nilai itu memberikan pernyataan ataupun tanggapan bahwa negara dan agama ini selaras keberadaannya. Tetapi proses penerapan kehidupan manusia di dalam bernegara dan beragama ini tentu beda. Karena di mana negara ini memiliki literatur kehidupan sebagai warga negara gitu. Dan di dalamnya manusia ini memiliki agama dan agama memiliki juga literatur sendiri. Jadi kehidupan beragama itu tentunya mengikuti syariat-syariat dan ajaran-ajaran agama tersebut. Jadi ada di situ kita lihat memang itu perbedaan daripada kehidupan manusia pada umumnya gitu. Jadi makanya saya lihat ini, jadi agama dan negara ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupannya gitu, dalam keberadaannya. Tetapi saya lihat kenapa kemudian nilai daripada keputusan Ketua Menteri Agama itu, jadi betul yang dikatakan Kakanda tadi bahwa saya lihat keputusan itu semakin mengangkat kerisihan gitu, bukan lagi memberikan toleransi dalam kehidupan beragama. Tetapi kalau kehidupan bernegara itu adalah suatu toleransi gitu, sebagai warga negara. Jadi di situ perbedaan. Namun kemudian kita lihat sesungguhnya apa sih tujuan daripada Kementerian Agama ini mengeluarkan surat edaran itu atau keputusan itu gitu. Apa tujuan sesungguhnya gitu.
Sedangkan sebelum adanya itu, kehidupan beragama itu sudah fine-fine aja kan. Tidak ada kontradiksi dalam kehidupan beragama. Jadi saya lihat ada nilai sisi politik yang kemudian saya bisa tanggap dari keputusan itu. Karena di mana negara ini lagi dalam dimotivasi unsur politik ya. Iya, ada di situ saya lihat. Karena ada persoalan-persoalan negara yang kemudian salah satunya itu negara sedang merancang bagaimana pemilu di 2024 itu akan ditunda. Nah, ada Iya, angan-angan, iya, ada angan-angan negara isu itu. sekarang mau ditunda ya. Iya, supaya bagaimana Jangan-jangan ini persoalan sikap yang diambil oleh Kemenak ini sengaja menciptakan keributan nasional ini. Betul untuk itu. menghilang begitu. Iya, betul. Nah, begini. Nah, coba kita kembali. Dasarnya begini loh, ya kan? Tidak boleh kita dalam perspektif melihat bahwa agama sekaligus negara, negara sekaligus agama, tidak boleh itu. Nah, agama ini adalah satu sistem keyakinan. Jadi dia sistem keyakinan dia yang terbangun secara lahiriah pada manusia. Begitu. Sehingga sistem keyakinan ini ya kan yang akan menopang ada ajaran gitu. Sehingga disebut agama Nasrani, agama Islam, agama Hindu dan lain-lain ya. Negara ini bukan sistem dia. Ya kan? Negara ini adalah satu konsep. Negara ini sebagai konsep ya. Konsep untuk menyatakan ya kan, menyatakan rakyat, wilayah ya kan, pemerintah ya kan, dan teritorial. Nah, konsep untuk menyatakan poin-poin inilah yang kita sebut negara. Sehingga dalam konsep ini ada yang disebut sistem ya kan, gitu. Nah, tidak boleh sama dia. Nah, itu. Negara ini konsep loh, konsep. Tidak ada negara kalau tidak ada manusianya, tidak ada rakyat, tidak ada. Nah, itu. Artinya yang dijunjung tinggi ya, dalam kehidupan bernegara itu yang dijunjung tinggi adalah apa yang ada pada rakyatnya. Dan tidak boleh negara itu memperkosa ya kan, hak-hak dan kebebasan rakyatnya. Kenapa kita harus sebut negara? Karena konsep tadi sudah melembaga. Kenapa dia harus melembaga? Ya. Untuk mengatur dan menentukan ya kan, apa yang disebut pemerintah supaya hidup ini hidup bermasyarakat dalam skala luas itu teratur. Itu. Kenapa harus dibuat sistem gitu? Nah, makanya kalau kita mau lihat motif, ya kan? Apa motifnya? Kita mengkaji motif, ya kan? Maksudnya semiotik, pesan yang hendak disampaikan dari surat edaran itu dan pernyataan yang sempat menghebohkan bagi warga negara yang Muslim, ya kan? Dengan dasar dan dalih toleransi itu sendiri. Nah, justru ini tidak toleransi loh. Ini justru tidak toleransi. Artinya di lain sisi negara sudah melanggar sistemnya sendiri. Negara sudah mencederai amanatnya sendiri. Kalau negara itu menjamin kebebasan hidup umat beragama, kebebasan menjalankan syariat. Nah, pertanyaan, azan ini bagian dari syariat agama? Iya. Loh, kenapa harus diatur dalam sistem negara? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Bisa diatur andai saja, ya kan, kita seperti negara Arab Saudi, Iran, ya kan, yang langsung menggunakan Islam sebagai ideologi, yang langsung menggunakan nilai ajaran Islam sebagai ideologinya. Ya kita nggak bisa demokrasi.
Loh, kenapa harus mengatur hal-hal yang justru harus dijaga dan punya batasan pada negara ini? Di sini batasan loh, nggak bisa ketemu, ini batasannya. Nah gitu. Nah mereka ini batasan. Nah artinya Kemenak ini telah melanggar batasan itu. Atau sederhananya dia tidak paham loh batas-batas menjadi warga negara dan batas-batas menjadi orang manusia yang beragama. Nggak boleh dong. Jangan karena tugas kenegaraanmu sebagai warga negara, ya kan, Anda mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai orang yang beragama. Artinya, ya kan, dia beragama itu untuk pengabdian negaranya, bukan pada, ya kan, sesuatu yang mendasari dia membangun sistem keyakinannya untuk beragama. Makanya kenapa misal yang punya prinsip dan nilai, misalnya agama loh, hanya ada di agama kita bisa melihat etika kejujuran, etika kebenaran, ya kan, prinsip-prinsip kebaikan, dan itu hanya ada pada agama. Nah, ketika negara menginginkan seluruh tata sistemnya, pengelola sistemnya ingin adil, jujur, nah, tidak bisa tercapai kalau, ya kan, orang-orang yang punya tanggung jawab ini sebagai warga negara ini diberikan hak lebih, tanggung jawab untuk mengatur ini, ya kan, tidak akan bisa terlaksana dengan baik, tidak akan bisa jujur, baik, menciptakan perdamaian dan ketentraman kalau dia menganggap bahwa tidak ada urusan agamanya ketika ketika dia hidup menjadi warga negara. Ini artinya ini sekuler, artinya bahwa agama tidak punya urusan terhadap negara dan negara tidak punya urusan terhadap agama. Ini sekuler. Tetapi faktanya, ya kan, sekuler ini telah didesain dalam bentuk sistem yang baru, saya lihat. Sistem yang baru. Ya. Bahwa negara sudah melabrak tadi hal-hal yang justru dia jamin dalam sistemnya, dalam undang-undangnya dia jamin ini, tapi dia sudah melabrak sendiri. Ya, dia sudah labrak. Gitu. Bagaimana sistem para pelaksana, penyelenggara negara yang terada dalam sistem ini mau jujur, mau pro rakyat, mau manusiawi, ya kan? Nilai yang diyakininya dalam ajarannya itu tidak diimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawabnya menjadi warga negara. Justru agama ini perannya luar biasa loh untuk negara. Luar biasa kalau kita mau lihat. Ya. Justru peran agama ini perannya luar biasa loh untuk menciptakan perdamaian negara, untuk membentuk para pejabat-pejabat yang bermoral, para pejabat-pejabat yang jujur, adil, bisa justru dia terbangun dari, ya kan, nilai dan etika agama hanya bisa terwujud begitu. Ya. Kalau negara mau memberi batasan, mau membatasi ini, bahwa tidak boleh. Nah, jangan harap negara itu akan baik. Jangan harap negara itu mau baik. Kalau negara menolak. Bukan maksud saya bukan agama mengatur negara, tidak. Tetapi hargailah, ambillah nilai daripada ajaran agama itu, ya kan, untuk dipakai dalam menerapkan sistem kehidupan bernegara yang baik. Kenapa harus begitu? Kita itu didukung oleh mayoritas. Artinya ini bukan, ya kan, maksudnya pernyataan saya ini bukan dipahami bahwa bukan karena kita mayoritas kita mau mengaturnya, tidak. Tetapi hak bernegara tadi juga kita harus pahami, toleransi itu. Cuman masukan saya tadi bahwa sangat rugi negara ini, ya kan, ketika tidak tidak menjadikan
warga negara yang beragama ini ya kan sebagai tidak menjadikan nilai daripada nilai ajaran terhadap warga-warga negara yang beragama ini sebagai cita-cita ideal yang harus tertanam dalam kehidupan bernegara itu sendiri. Jadi Kakanda ini melihat jadi negara ini harus melihat agama ini sebagai salah satu tolak ukur untuk menjadi atau menjadikan sebuah paduan atau sebuah risalah dalam menjalankan roda negara itu. Jadi mestinya negara ini memang betul-betul harus melihat bahwa agama ini harus di depan gitu, harus di depan untuk menciptakan negara ini berdamai gitu. Jadi memang tidak kasusnya begini, karena Pancasila ini salah satu identitas negara ya, bahwa dalam sila pertama itu makna sila pertama itu ya kan, bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang negara yang mayoritas beragama. Artinya agama sebagai mayoritas inilah yang menjadi satu dasar kekuatan. Ini modal besar loh. Kalau modal besar ini dipecah belah, diganggu, maka jangan harap memang negara mau baik. Nah ini yang terjadi loh, gitu. Ini yang terjadi. Marak sekali di Indonesia ini, isu radikal dibuat, terorisme dibuat, ini dan itu. Nah ini diganggu. So lihat loh, misal begini, kan dalam ilmu logika kita mengenal yang namanya hukum kuantitas dan kualitas. Nah gitu. Kuantitas kita bernegara ini adalah warga negara. Dalam kuantitas warga negara ini, ya kan, yang menjadi kualitasnya adalah agama. Kenapa tidak dijadikan ini? Karena tidak diambil nilai kualitas ini. Jangan hanya secara formal ditulis dalam sistem undang-undang dong. Justru pelaksanaannya, ya kan, justru identitas agama yang melekat pada diri itu justru tidak menjadi cerminan. Justru ini potensi perdamaian, kesejahteraan dan potensi toleransi segala macam ini justru diganggu dan dipecah belah ini. Kita lihat pernyataan Kemenak itu justru mengganggu itu, memecah belah itu. Seolah-olah di lapangan itu telah terjadi intoleransi. Tidak ada. Keributan nasional dibuat untuk menutupi hal-hal lain. Dia tidak pernah tahu sumber daya Indonesia, sumber daya alam Indonesia ini masih utuh atau tidak. Kalau masih utuh, data statistiknya apa? Dia tidak pernah tahu. Hanya keributan nasional yang dilempar dibuat. Misalnya penundaan pemilu, ya kan? Kemarin undang-undang haluan ideologi Pancasila mau dibuat, keributan nasional semua ini, LGBT. Sekarang lagi sensasional ini Kemenak. Ini keributan nasional. Tidak ada intoleransi, pada faktanya tidak ada. Kira-kira pandangan Kakanda ini, jadi di dalam edaran itu apakah ada nilai kandungannya di dalamnya, ada nilai politiknya? Kalau dalam surat edaran itu ya kan, poin-poinnya itu dia membahas teknis saja, hal-hal teknis, dengan hal-hal yang bersifat teknis, bahwa pengaturan suara berdasarkan kapasitas sound, bahwa bagaimana dibatasi pukul, dibatasi waktu, tempat, ya kan, kegiatan itu yang dibahas itu. Politiknya itu, ya kan, bukan pada surat edarannya itu, tetapi perencanaan edaran itu muncul. Itu politiknya. Padahal
titik startnya adalah toleransi dan toleransi. Nah ini konyol. Gini loh, Ya. dari yang Ya. saya simak tadi, saya simak juga di surat edaran ini. Surat edaran ini bukan hal yang baru ya. Iya. Itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa surat edaran mengenai pengaturan teknis, Ya, desibel, poin lama sih. suara toa, ya kan, durasinya dibatasi. Jadi poin penting surat edaran ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Dirjen Kemenang ini hanyalah edukasi untuk masyarakat. Itu poin penting yang saya simak. Tetapi tidak ada naskah akademis yang dicantumkan di sana. Makanya tidak Dasar ada pikirannya ndak ada. dasar filosofisnya dari mana dia tidak jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin adalah pertanyaan yang bisa dijawab oleh Kakanda Wahidin. Kenapa pada tahun 1978, tahun 2018 keluarnya surat edaran ini tidak menjadi, ya bahasa kerennya viral, tidak menjadi suatu kontroversi? Apakah keributan ini karena surat edaran atau karena perbandingan Menak Yakut Holis Kaumas terhadap suara gonggongan anjing dengan suara yang keluar dari masjid? Itu yang pertama. Yang kedua, apa motivasi umat beragama ini sehingga terjadinya pro dan kontra? Yang pada kenyataannya kita lihat bahwa terjadinya pro dan kontra ini adalah, ya ini mohon maaf, semuanya Islam, semuanya yang menyatakan sikap adalah sama-sama orang Islam.